batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah, ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya semua makhluk karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Bila yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah. Ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut.
Sebaliknya karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal dia kehilangan cinta ya. Padahal ini usaha iblis bagaimana orang kehilangan iman, menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa. Padahal ini yang paling berharga. Tapi ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minat dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain, seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukan. Rezeki dia cuma lewat tangan saya, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Yang ditunjuk jadi agen Allah, kok nggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah nggak ada. Karena kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukan. Andai kata saya nggak membantu mereka, belum